role model muda, eh, miliarder Bagus dia kaya main raya, ya. Mainnya ya, bagus. yang memberikan contoh jelek Hmm. terhadap anak-anak muda banyak. Maka dari itu feeling gue dia akan dijadikan contoh dengan hukuman berat. Menurut saya Greenwood tuh habis karirnya ya. Jadi udah egois di lapangan, Ya, terus kasar terhadap perempuan. sangat amat bisa habis. Let me put it that way. Sangat amat bisa habis. Tapi ya, Coach, kalau gua nanya the best transfer itu yang mana ya? Klub mana mendapatkan pemain yang mana? Yang secara value atau secara kemungkinan memang akan kontributif ke dalam tim, which one is the best? Oke, bukan bincang bola biasa bersama saya dan Coach Justin yang sekarang berada di rumah ya. Hai Coach, nggak kedengeran suaranya. Tolong dong dibuka. Halo, cek cek cek. gue harus buka ya. Oke oke, udah oke. Oke, oke, oke. Godain sehat ya. Sehat, aman. Harus ya. Terima kasih jasanya tetap siaran ya. Kali ini Coach ini sayang kalau kita nggak siaran karena transfer lagi gila-gilaan ya. Setelah kemarin window musim dingin ditutup, ada yang harap-harap cemas transfer jadi enggak. Ada yang kita pikir nggak melakukan transfer, apa ternyata melakukan. Ada kehilangan banyak pemain dan ada berapa bintang-bintang yang ternyata akhirnya keluar juga. Termasuk apa Donny van de Beek yang berapa kali kita bahas dan akhirnya malah landingnya di Everton ya. Coach barangkali gimana apa kehadiran Donny van de Beek dan bagaimana bagusnya untuk Donny van de Beek pindah ke Everton? Ya, jadi akhirnya dia sudah bicara dengan Frank Lampard. Ya, Dia pengen tahu, dia nggak mau, ibarat nggak mau ketipu lagi lah. Kan ada tuh orang loan ternyata nggak dimainin juga kan. ya. Nah, terus akhirnya dia berbicara lama dan Lampard benar-benar pengen dia gabung dan Hmm, nampaknya pasti diberi kesempatan ya. dengan sistem yang dia mainkan. Jadi kayaknya Hmm, sistem yang diingin dimainkan oleh Lampard sesuai dengan keinginan Van de Beek juga. Maka dari itu dia ambil keputusan. Karena ini kalau gue bilang ditikung ya. Karena berita pertama itu dia mau ke Crystal Crystal Palace. Palace. Bahkan Ada gosipnya Newcastle juga ya. Bergkamp, Hmm, ya Bergkamp sebagai mertuanya Van de Beek itu sudah membantu memfasilitasi. Karena Bergkamp kenal si itu kan, pelatihnya Vieira. Patrick Vieira. Gosipnya ya, eh, apa namanya, jadi gosipnya itu ke Crystal Palace Hmm. nggak tahu mendadak gimana gimana pindah ke Everton. Ya, Tapi ya that's football, it happens all the time seperti ini kan. ya. Dan malah sebelumnya sempat disebut-sebut juga akan ke Newcastle ya. Ya, 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 Newcastle is an option karena Newcastle lagi butuh banyak pemain. mencoba untuk memborong banyak pemain walaupun akhirnya dapatnya cuma 5. It's not bad lah. It's not bad lah, iyalah. Terus tapi kita bahas dulu Everton. Everton itu, woi, Ya, dapat Dele Alli juga kalau nggak salah ya. iya. Pemainnya Nah, Spurs. Ya, betul. gimana Ya, untuk, kalau kalau Van de Beek itu kan loan, kalau Dele Alli itu dibeli. ya, Nah, yang untuk gua agak bingung, ini Lampard mau main dengan dua, karena kita bicara dua pemain di posisi yang sama. hmm, Nah, bisa aja bermain, kalau Lampard mau bermain 3-4-3 bisa aja kan. Jadi oke. Van de Beek sama Dele Hmm, Alli hmm, di belakang Calvert-Lewin, terus di sayap kiri Gray, di kanan Richarlison dengan dua DM. Dua ya. dua DM itu Gomez sama satu lagi lah. Cuman I don't know, untuk gua agak gimana gitu. Kenapa nggak beli pemain lain? Kenapa harus beli dua pemain dalam satu posisi? Tapi kembali lagi mungkin Lampard memiliki banyak pilihan karena selama ini kan Everton main ya, 4-3-3, Hmm, 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 4-2-3-1. Kalau seandainya dengan dia sekarang punya pilihan dengan dua attacking midfield, hmm. mungkin dia bisa merubah lagi. At least dia itulah, dia bisa memilih lah.
Jadi memang Everton itu banyak sekali kalahnya ya dengan pelatih yang lama sehingga akhirnya dipanggil Lampard. Karena dulu Everton itu kan sempat masuk 6 besar ya, 7 besar paling Ya, sial dan tahun ini memang tahun terburuk untuk Everton ya, Bro ya. ya, ya. Everton ini bukan klub kecil loh. Oh iya. Dalam arti, Hmm. cuman yang jadi masalah yang gue selalu salahkan Everton. Let's say mereka punya duit 200 juta, oke? Hmm. Nah, 200 juta itu mereka prefer spend ke 10 pemain yang value-nya 20 juta, bukan ke 4 pemain Hmm. hebat yang value-nya 50, 50, 50. Hmm. Jadi mereka beli banyak pemain, buangan Barca banyak sekali dibeli, Hmm. yang yang apa ya, yang nggak perform gitu loh. Hmm. Yang nggak bisa mengangkat Everton ke level berikutnya. Oke. Ini yang bikin gue agak klub aneh ini. I Hmm. mean, Hmm. Hmm. kecuali klub ini nggak punya duit, ya kan? Hmm. Enggak juga. Nggak juga. Cuman pembelian pemainnya untuk gua agak Ya. blur lah, agak aneh. Padahal kalau jual-jual pemain mereka termasuk yang cukup mahal jual pemain ya, brother ya. Ya, Dalam ya, ya, berapa ya. kali transaksi ya. Ya, dan sekali lagi mereka tidak pantas berada di posisi mereka sekarang berada. Hmm. Hmm. Everton itu harusnya mempersulit tim besar, Hmm. berada di rank 6, 7, kalau beruntung sedikit bisa Hmm. ke rank Hmm. 5. Cuman ya kalau kalau lu 14 pertandingan menangnya cuma satu lawan Arsenal doang, ya selesai. Oke, brother, kita ke Newcastle yang diperkirakan akan banyak sekali membeli pemain-pemain hebat untuk menyelamatkan dari degradasi. Pembelian yang dilakukan menurut Coach Justin bagaimana? Em, apa ya? Ini tim kan bapuk banget Ya. kalau gue bilang kan, gue Hmm. bilang layak degradasi. Kalau mau beli pemain, gue juga bilang Everton ini Newcastle ini harus minimal beli 5 pemain. Hmm. 6 pemain gue Ya. bilang 6 pemain, 2 depan, tengah, belakang. Oke. Ternyata yang dibeli 5 pemain dengan komposisi 3 belakang, 1 di tengah, Hmm. dan Hmm. 1 di depan. Hmm. Oke. Hmm. Nah, dan pemain yang dibeli itu pemain Mediocre? ya karakter Inggris lah, mediocre juga. Hmm. Chris Wood itu kan pemain New Zealand, tapi gayanya kan gaya Inggris. I mean Hmm. yang dengan gaya Inggris semua lah. Mungkin karena pelatihnya Inggris, Eddie Howe, dan kalau mau beli pemain Inggris, levelnya kayak Sterling, kayak Foden, kayak Itu Harry masih Kane, masuk itu akal ya. oke. Hmm. Itu pemain yang bisa mengangkat tim ini. Tapi yang dibeli, Chris Wood, Dan Burn, center Bruno back, Guimares. Gimares itu pun juga belum terbukti. Hmm. Hmm. Trippier oke lah, kira-kira. Terus Matt Target, I mean, ini pemain mediocre semua gitu loh. Oke. Dan gue nggak tahu seberapa apa, sebisa apa pemain-pemain tersebut mengangkat mempunyai nilai tambah terhadap Betul. Newcastle. Padahal mereka punya misi berat ya, selamat dari degradasi ya. Yang lucu pada saat mereka mau ngambil pemain MU ya, itu nggak jadinya gara-gara ada klausul Lingard kalau nggak salah ya. Kalau kalau Ya. mereka selamat dari degradasi ada add-on 10 juta pound ya. Ada juga saya pikir ya. Jadi coach pikir gimana nih? Ya itu masalah negosiasi aja. Setiap kontrak itu kan Hmm. aneh-aneh. Hmm. Hmm. Jadi banyak sekali klausul-klausul lah. Cuman yang jelas Lingard nggak dilepas, Van de Beek dilepas, sementara MU sudah lepas Van de Beek, Martial, Diallo. Diallo. Ya, artinya 3 pemain yang punya karakter menyerang. Kalau dia lepas Lingard lagi, Hmm. artinya ya di bench ini tambah menipis. Jadi Apalagi ya, untuk gue make sense. betul. Apalagi Greenwood ya punya kasus yang Oh juga ya,
Jadi saya pikir tahun depan MU akan Sorry, mengalami ya, kesulitan besar ya. Cavani sudah habis kontrak. Nanti kita akan bahas sendiri nih brother ya. Ya tentang Greenwood. Tapi nanti kita lihat Barca. Barca pembeliannya mereka melepas Coutinho, mereka dapat Aubameyang. What do you ya. think? Kalau Barca sekarang Hmm, tidak bisa dibandingkan dengan Barca yang kita kenal. ya, Kenapa? Karena mereka stuck dengan salary cap yang oke, 97 juta 1 tahun. oke. Berarti mereka harus lebih smart untuk Hmm, cari-cari celah. Nah, eh, manajemen Barca ini terlalu optimistis bahwa Dembele ini akan cabut. ya, Ternyata dia nggak cabut. hmm, Artinya dia harus cari pemain murah. Ferran Torres sudah dibeli luar biasa. Dani Alves 1 euro doang gajinya. hmm, Traore ditawarin 150.000 gaji di Spurs, ditolak, hmm. dia ambil di Barca yang cuma 15.000. Kenapa bro? Tapi tapi kalau seandainya dalam setengah tahun dia berhasil, Barca sudah deal dengan Wolves kontrak 5 tahun dengan value dengan nilai transfer 30 juta. Hmm, Nah, kayaknya si Traore ini PD akan dikontrak jangka panjang. Karena musim depan salary limitnya Barca itu sudah akan naik. naik ke 400 juta. Hmm, hmm, Tahun ini kan sangat mepet. Jadi mau nggak mau Barca harus cari-cari. Bahkan Aubameyang pun gajinya 350 diturunin ke 100. hmm. Oke. Okay? Kontrak 1,5 tahun. Itu pun juga beruntung sama Arsenal dilepas. Ini pertama Arsenal minta transfer. Tiba-tiba yang gue baca, Arsenal bayar Auba untuk melepas. Auba dibayar 7 juta. Hmm. Oke. Okay? Tapi 7 juta pound untuk mengurangin gajinya lah. Karena kalau ngurangin dihitung-hitung, beban ya. Hmm. karena kalau dihitung-hitung seandainya Auba nggak pergi dengan gaji yang dia harus dibayar Arsenal, itu Arsenal akan hilang dalam 1,5 tahun, sisa kontraknya akan hilang 30 juta. Hmm. Maka dari Arsenal pikir ya udah deh, lu Free aja, cabut lah, free. gue tambah 7 juta Masih untung. biar biar Barsanya bisa mengambil dia. Jadi kalau dipikir-pikir Barca ambil 3 striker dari EPL loh. Dari Ya, Wolves, dari Arsenal, sama dari Man City. tapi Nah, kehilangan Coutinho ya, betul ya. kehilangan Coutinho, cuman Coutinho ini kan emang nyaris nggak main. Nah, Hmm. seharusnya target ini kan nggak usah muluk-muluk apa namanya masuk 4 besar. Hmm. Harusnya dengan 3 pemain ini bisa. Hmm. Apalagi nanti kalau Ansu Depay semua udah balik lagi. Karena sebagian kan pelan-pelan sudah balik Hmm. dari cederanya. Barca itu mestinya gedek banget ya, karena Dembele juga tidak bisa dilepas ya. Kayak ya, Ini Dembele ini memang kurang ajar. Bahkan Laporta bilang kayaknya dia sudah punya kontrak dengan sebuah klub. Karena dia ditawar oleh 2 klub dan dia nggak mau lepas. nggak mau Dan lepas. dia tidak mau pergi. Nggak mau pergi. Padahal dia tidak mau pergi padahal cuma setengah tahun. Dia Eh, tetap kekeh tidak mau pergi. Padahal nggak bisa dimainin juga. Bisa dimainin, cuman nggak tahu. Nggak Jadi dipakai aja ya. manajemen tidak mau pakai dia. Eh, Tapi Safi mikir, hmm. kalau gue target harus Champions League, mungkin gue butuh dia dua. Hmm. Mungkin dia masuk dalam squad tapi nggak dimainin. Kecuali Hmm. kalau urgent, main 15 menit terakhir. Hmm. I think arahnya akan ke sana. Hmm. Oke, Arsenal bro. Arsenal malah menurut saya udah kehilangan Auba. Kemudian rekrutannya menurut saya sih biasa-biasa aja juga ya. Nggak ada rekrutan. Rekrutan cuma 2 pemain yang baru musim depan datang. Praktis nggak ada tambahan. Nah, Sementara kehilangan pemain banyak praktis banget ya. ya. Tapi pemain yang dihilangkan, yang dibuang itu juga Buang-buang pemain semua. yang Hmm. nyaris nggak pernah main. Ya. Dari situ sih nggak masalah. Cuman yang jadi masalah, eh, ini ada 2 tim yang mengincar 4 besar. Ya. Oke, asumsi rank 4 aja lah, karena Hmm. kita berasumsi bahwa Chelsea, Liverpool, City City masuk itu 1, 2, 3. 1, 2, 3 Oke, betul. Hmm. ya. Nah, MU sama Arsenal punya peluang besar, ya. Sama Tapi ya. MU pun nggak beli pemain. Hmm. MU kehilangan, tadi kita sudah bahas, Van de Beek, Martial, Martial ya. Diallo.
Greenwood, 4 Hmm. pemain. Arsenal kehilangan Auba. Balogun ke Hmm. Boro, Auba, si Maitland-Niles, Chambers dibuang ke Aston Villa. Ada berapa pemain lah yang Hmm. nggak Hmm. dipakai, si Kolasinac ke Prancis, nggak datengin siapa-siapa. Memang kalau MU itu masih main di Champions League, masih main di FA Cup, Hmm. sama Liga 3. Hmm. Arsenal cuma satu. Hmm. Jadi mungkin mereka berpikir Arsenal cuma main di IPL, tinggal 17 pertandingan, buat Oke. apa kita beli lagi? Hmm. Untuk gue sih nggak make sense. Ini terlalu gambling. Kenapa? Kalau seandainya tidak ada yang cedera, Hmm. nggak masalah, Hmm. aman-aman aja. Ya. Dengan catatan tidak boleh ada yang cedera. Hmm. Tapi nanti kalau ada 2, 3, 4 pemain cedera, di situ mereka akan pusing. Hmm. Jadi mereka sekarang gambling, tidak beli pemain dan berharap tidak ada yang cedera dalam 17 match tersebut. Itu doanya harus paten banget ya, Bro. Iya, Kalau nggak Liga iya, Eropa lagi lah. exactly. It doesn't make sense. Bahkan gue bilang, gue sebagai, kalau gue objektif ya, gue selalu objektif. Gue bilang, mungkin lebih baik Hmm. MU sama Arsenal nggak masuk Champions League. Kenapa? Biar manajemennya tahu, karena Hmm. duit di UEL dan itu kan nothing, kecil sekali. Duit Ya. besarnya kan di Champions League. Ya. Biar manajemennya sadar bahwa Hmm. kalau lu nggak mau invest, lu nggak akan kemana-mana. Hmm. Jadi mungkin lebih baik bahwa biar West Ham lah yang masuk. Ya. Biar MU sama Arsenal ini pemiliknya itu harus kena batunya. Tapi Kembali lagi nggak? MU itu punya alasan, Bro, karena mereka tidak mau mengulangin kesalahan yang sama ya. Solskjaer beli banyak pemain nggak dipakai oleh pelatih penggantinya, bahkan oleh dirinya sendiri. Jadi kayaknya mereka sekarang strateginya buang-buang beban untuk ngebebasin salary cap yang cukup besar dan diserahkan kepada nanti pelatih yang baru untuk memilih pemain sesuai dengan pilihan dan strateginya. Ya, that's oke-oke aja. Hmm. Punya alasan seperti sih oke-oke aja. Kembali lagi, selama nggak ada yang cedera, nggak ada masalah. Nanti ada Oke. yang cedera atau out of form. Kita masih ingat Liverpool musim lalu. Kenapa Ya, Liverpool nggak juara? Van 3 Dijk ya, pemain belakang cedera. Van Dijk ya. Di samping itu, 2 pemain depan lagi jelek. Hmm. Salah, Mane jelek sekali. Hmm. Hmm. Siapa yang ganti mereka? Nggak ada. Hmm. Ujung-ujungnya nggak cetak gol, atau cetak 1 gol kebobolan 2, nggak jadi juara. Hmm. Nah, sekarang kalau pemain MU lagi nggak perform, Hmm. siapa yang mau ganti di depan? Akademinya banyak, Bro. Ada Elanga ya, ada Oke, Shotire ya. oke. Kalau kita bicara itu, kita hanya bicara pengganti. Kita bisa ada nggak pengganti yang bisa perform? Hmm. Sehebat apa Elanga sekarang? Hmm. Nggak begitu kelihatan juga. Sekarang di wing praktis ngandelin Rashford, Elanga, sama Sancho. Sancho masih Karena ada. Greenwood nggak ada. Hmm. Oke, karena Tapi ada Martial Lingard nggak ada. dong. Ada Lingard sekarang masih ada. Iya, apakah iya pemain yang sudah berbulan-bulan nggak main mendadak bisa jadi bagus? Hmm. Hmm. Kan susah juga. Jadi Hmm. MU ini gambling juga. Ya, Bukan berarti nggak bisa. ya, Gambling juga ya. bahwa semoga pemain yang cadangan sekarang itu on fire On kalau fire. Hmm. kalau diberi kesempatan. Nggak tahu juga kita. Hmm. Hmm. Kedua tim ini gue bilang terlalu gambling aja lah. Hmm. Ya, but that's football ya. Kadang-kadang spekulasi itu memang bola itu bundar Iya, juga ya kan, Bro? mereka terlalu berani ambil risiko. Ya. Bisa berhasil, bisa enggak. Kita lihat aja. Menurut coach, kenapa Chelsea tidak melakukan pembelian sama sekali, coach? Chelsea itu utangnya lagi besar. Hmm. Jadi dia lagi ngutang berapa? Kalau nggak salah 300 jutaan satu. Kedua, mereka itu nggak perlu beli squad juga. Hmm. Squadnya Udah itu sudah cukup. dalam. Sekarang, iya, kalau Chelsea jual 3 pemain, asumsi jual 3 pemain, nggak masalah. Hmm. Mereka tetap bisa menurunkan tim yang bagus. Dan tetap 4 besar. Chelsea, City itu punya dua tim ini nggak butuh pemain karena squadnya sudah dalam. Hmm. Yang butuh pemain itu Liverpool beli Luis Luis Diaz. Diaz, which is seorang winger penyerang. Ini pembelian yang untuk gue sangat masuk akal. Berharap Thiago balik lagi, Keita balik lagi. Kalau semua balik, everybody happy di Liverpool.
Hmm, hmm. Tapi tetap skuadnya itu tipis sekali kalau gue bilang Liverpool ini. Oke, tapi satu nih, klub Inggris yang menurut saya udah ganti pelatih hebat gitu, tetapi nggak perform Spurs ya, kehilangan Dele Alli. Saya terus terang berapa tahun lalu sangat memfavoritkan seorang Dele Alli, tapi berikutnya bertahun-tahun tidak dipakai sebagai pemain utama dan mereka mendatangkan dua pemain baru, Dele Alli keluar. What do you think, bro? Dia kehilangan Dele Alli, Lo Celso, Hmm, Tanguy Ndombele. Oke. Didatangkan dua pemain cadangan Juve, ya, Kulusevski sama Bentancur. Betancourt. Oke. Nah, kedua pemain ini kalau mereka hebat, satu Ya, nggak akan dilepas sama Juve, kedua kayak Vlahovic banyak klub yang mau mereka, kagak ada hmm, yang mau juga. Yang mau hmm. cuman Spurs. Nah, mungkin karena Conte kenal mereka, mungkin Conte merasa Conte ini kan mencari missing link. Mungkin Conte merasa kedua pemain ini Oh, bisa ngangkat Spurs. Gue nggak yakin. hmm, Gue sering sering nonton Serie A sampai gue cukup tahu kedua pemain ini seperti apa performanya. hmm, hmm, Bentancur itu lebih ke DM, tapi lebih DM yang stylish, bukan kebrak-kebrak. Bukan tipe Eric Dyer hmm, atau hmm, Ndombele gitu. hmm, Kulusevski seorang winger. Winger masih ada Bergwijn yang nggak dilepas, masih ada Lucas Moura di samping Son dan Kane. hmm. Empat penyerang di depan, Kulusevski tambah satu. Kulusevski ini pun juga skillnya pas-pasan, killer instingnya pas-pasan, Hmm, serba pas-pasan. Jadi gue bingung, ini Spurs maunya apa? hmm, Ya mungkin Conte hebat ya, bisa melihat bahwa hmm, mereka ada missing link. Kita nggak tahu. Kita lihat aja. Tapi kehilangan Lo Celso, Ndombele sama Dela Ali, hmm. gue lihat ini bukan pemain yang bisa menutupin tiga pemain yang cabut ini. Bro, Nggak jauh beda levelnya. kenapa ya Dele Alli itu 2 tahun terakhir itu bapuk banget ya mainnya dan jarang dimainin. Padahal sebelumnya menurut saya sih rising star ya. Apa yang terjadi? eh Ya ini kembali ke selera pelatih ya. Hmm, Satu. bisa jadi. Sebenarnya kalau kalau dibilang star enggak juga karena gue masih ingat dulu waktu Piala Dunia pun mereka itu pemain inti di timnas Inggris, Dele Alli sama Lingard. Betul. Gue dua-dua ini untuk gue pemain biasa aja. Hmm, Habis itu menurun. Tapi pemain biasa aja bukan pemain jelek. Cuman gue setuju kalau gue lihat skuadnya Spurs sekarang harusnya Dele Alli bisa main. ya, betul kan? Harusnya bisa Hmm, main. hmm, hmm, Bermain dengan dua striker, Son Kane, Dele Alli di belakangnya. hmm, Cuman kembali lagi kalau pelatih mencari bermain tanpa attacking midfield lebih mengandalkan sayap dengan dua DM ya susah juga. begitu Jadi jadinya ya. kadang-kadang iya Hmm. jadi pemain-pemain itu cocok-cocokan juga. Dan yang parah Ya itu tahun sama ya, silakan. sama kita masih ingat lah Torresnya Liverpool sama Torresnya Chelsea beda bumi dan Beda Bang. langit. Ya, betul. Begitu Iya pindah ke kan? Ya, ya. ya, it happens. Emang pemain bola itu kan juga tetap manusia penuh dengan emosi. Kalau mereka nggak nyaman, nggak apa, Hmm, mereka hmm. nggak akan perform juga. Cocok-cocokan juga ya. Terutama dengan strategi Iya, pelatih juga ya, brother ya. iya dong, iya. Itu sangat berpengaruh. Apalagi Hmm, Conte ini tidak terkenal sebagai pelatih yang fleksibel. hmm, Dia punya 3-5-2, dia mainin 3-5-2 titik. Case close. Nggak ngerti juga perubahannya apa. That's Conte. hmm, 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 Sekali-sekali main 3-4-3 kalau ketinggalan, tapi prefer dengan dua pemain depan, bukan tiga. hmm, hmm. Tapi ya kita lihat sehebat apa. Kalau nggak perform, bisa aja nih akhir musim Conte dipecatnya. Kalau kalau dia dipecat lagi, saya pikir Conte itu sudah masuk sebagai pelatih yang paling sering dipecat ya bro ya. Iya, dan mending Dia pensiun aja kalau dipecat lagi. Mourinho gitu ya, berapa nama lain Iya, yang paling sering dipecat. Yang membuat Spurs itu makin makin tidak bagus itu karena bapuknya Harry Kane ya. Kita kaget gitu, begitu hebat di Piala Eropa, begitu bermain di Liga, sampai sekarang tidak perform. Kita nggak tahu apa yang terjadi, mu- benar. musim ini memang lagi jelek. Dia baru cetak segelintir bola. Bahkan dia dapat peluang Hmm, nggak masuk. nggak masuk. eh nggak tajam seperti musim-musim sebelumnya. Hmm, I'm not sure dia happy di Spurs. Pertama di awal musim kan ada pelatih baru Nuno Santo itu.
Hmm. Terus akhirnya dipecat, masuk Conte sekarang. Kayaknya dia masih berusaha untuk beradaptasi dengan gayanya Conte. But I don't know. Yang jelas dia lagi nggak happy. Dia lagi nggak happy dan ini ya kalau gue bilang ini tugas Conte Hmm. untuk Hmm. membuat dia lebih happy lagi. Caranya gimana? I don't know. Cuman yang jelas Spurs nggak bisa sekedar geser dia karena Hmm. penggantinya dia nggak ada. Oke, kita ke Spanyol. Real Madrid juga tidak melakukan pembelian sebenarnya ya, tapi ada berita yang agak-agak convincing katanya Mbappe hampir pasti akan pindah ke Real Madrid. Komentar coach. Ya, eh, ini gosip dari koran Jerman, Ya. Bild mengatakan bahwa Mbappe udah pasti akan pergi dan untuk gue sih masuk akal aja kalau Mbappe pergi karena eh, Madrid nggak punya bener-bener bintang. Benzema, Modric teman itu udah menua terus Hmm. dan Madrid butuh bintang baru. Hazard sudah terbukti nggak bisa apa-apa, kemungkinan besar musim depan cabut dan Mbappe yang datang apalagi digaji fantastis 50 juta Hmm. itu luar biasa besarnya dan Madrid nggak masalah duit duit segitu bukan duit besar untuk Madrid Hmm. jadi sebenarnya semua apa namanya masuk di akal apa yang terjadi cuman sekarang tergantung si Nasser ini Hmm. pemilik PSG ini kan egonya tinggi Ya. duitnya banyak jauh lebih banyak daripada Real Madrid. Nah, bisa nggak dia meyakinkan kalau kita bicara soal 50 juta, Nasar dengan gampangnya, udah deh, Hmm. lu tahun depan pergi atau 2 tahun lagi, sekarang lu stay di sini, gue kasih lu 75 juta. Contoh. Hmm. Itu bisa Bisa dilakukan, terjadi. cuman harus Hmm. bisa terjadi, cuman harus ada apa namanya skenario yang disulap lagi sama PSG karena PSG musim ini nggak winter break ini nggak beli pemain juga karena Hmm. stuck dengan financial fair play. Hmm. Jadi mereka juga harus berhati-hati dengan financial fair play PSG ini. Hmm. Hmm. Oke, dua pemain masuk kembali ke Liga Inggris ya. Christian Ya, Eriksen ya, keluar dari Italia karena dia bermain di liga yang memperbolehkan pemain dengan pacu jantung ya. ya, Jadi dan masuk di Brentford. Sama Aaron ya, Ramsey kembali ke Rangers sebenarnya ke apa Great Britain. Komentar tentang masuknya ya. dua pemain ini berat. Ya, kalau kalau si Erikson untuk gue sih make sense ya. Karena dia sudah bilang gue nggak butuh duit, gue Mhm. harus main karena gue tetap pengen ikut Piala Dunia. Oke. Mhm. Artinya dia harus tetap fit lagi, kembali Ya. lagi fit dan di Brentford bisa cuma setengah tahun, bisa juga lebih lama. Mhm. Oke. Nah, dia itu sempat latihan di Ajax sama wartawan Belanda ditanya kenapa dia nggak diambil Ajax. Si Overmars bilang, oh itu sempat kepikiran. Tapi kita di Ajax punya banyak sekali pemain muda di tengah yang Dikasih kesempatan ya. harus berkembang, dikasih Mhm. kesempatan. Maka dari itu kita tidak ambil Erikson. Nah, gue nggak tahu juga kenapa klub-klub lain, contoh Arsenal lah. Arsenal masih bisa pakai seorang Eriksen, tapi mungkin kalau kasus Arsenal di sana ada Emil Smith Rowe sama Odegaard. Terus MU bisa nggak pakai Eriksen? Bisa untuk sebagai pelapisnya Bruno karena dia seorang playmaker. City bisa nggak pakai Eriksen? Bisa karena Eriksen bisa gantiin perannya Kevin De Bruyne. Cuman somehow gimana gue nggak ngerti juga klub-klub ini nggak ada yang mau. Mhm. Jadi yang mau cuma sebenarnya praktis gosipnya itu cuma satu klub aja yaitu Brentford. Mhm. Mhm. Nggak ada klub lain yang mau ambil dia. Bahkan Newcastle pun juga enggak. Newcastle pun sangat bisa menggunakan seorang Christian Eriksen. Mhm. Bisa juga mereka mungkin takut ya. Takut bahwa ini bisa terulang lagi atau gimana. Ya. And anything can happen lah. Maka dari itu jadi yang ambil dia itu cuma si Brentford. Nah, terus kalau kalau Aaron, soal si Aaron Ramsey. Aaron Ramsey ini harusnya dari 1 2 tahun yang lalu cabut karena harusnya dia sadar bahwa kapasitas gue itu cuma segitu aja. Di Juve lagi di Juve yang terseok-seok itu pun dia jarang main. Padahal Juve ini lagi terseok-seok loh. Siap.
Tahun lalu jarang main, tahun ini jarang main. Nah, harusnya dia sadar dan akhirnya dia bicara dengan Van Bronckhorst yang baru gantiin Gerrard di Glasgow Rangers. Hmm. Nampaknya Van Bronckhorst butuh pemain kayak dia. Maka dari itu Hmm. dia diberi kesempatan. Nggak tahu berlanjut lama atau enggak. Coach, kalau gua nanya the best transfer itu yang mana ya? Klub mana mendapatkan pemain yang mana? Yang secara value atau secara kemungkinan memang akan kontributif ke dalam tim, which one is the best transfer? Kalau gue bilang Auba ya. Auba ini kan belum habis. Jadi kalau kita melihat semua background yang terjadi dengan yang akan datang, lihat Barca yang sangat kesulitan datang pemain karena keterbatasan dana atau Dana. salary cap. Kita lihat Auba yang di usia 32 sebagai winger atau sebagai striker masih bisa 2 3 4 tahun perform, Hmm. tapi lagi ribut dengan Arsenal. Ibarat diberi second chance, diberi kesempatan lagi untuk membuktikan bahwa dia bisa Hmm. Hmm. dengan gaji yang tinggi, dan Arsenal pun juga happy sudah lepas dari dia. Jadi tiga partai ini happy, Barca happy, Auba happy, Arsenal happy. Everybody Nah, happy. ya everybody happy dan harusnya dia bisa masuk karena ini kan drama. Pertama dia nggak jadi apa namanya nggak jadi datang karena gajinya terlalu tinggi. Hmm. Itu jam 12 malam, jam 1 malam. Dembele nggak mau ke Arsenal. Arsenal minta transfer bla 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 bla. Jam 3 subuh sudah mulai berubah. Arsenal mau lepas dia gratis. Dia mau mau apa namanya mau turunkan gajinya. Jam 4.5 subuh udah mulai medical check up. Jadi benar-benar setengah jam sebelum deadline ini apa namanya akhirnya terjadi bahwa solusi yang terbaik adalah Auba pergi, Barca seneng, Arsenal seneng. Dan gue bilang harusnya dia bisa kembali perform, mengangkat dirinya sendiri, bekerja keras, menunjukkan bahwa dia belum habis. Karena bagus untuk dia sendiri juga, bukan hanya Ya. untuk Arsenal atau Barca. Kalau saya nanya tentang, kita batasin di tim-tim besar aja ya. Pembelian yang paling Ya, buruk atau nggak ada gunanya yang mana, Coach? gue bilang Spurs ya. Spurs itu beli Kulusevski sama Betancourt. Betancourt asli. Gue tidak lihat gini ya. Kita tahu semua bahwa banyak pemain buangan Inggris, Hmm. Smalling, Tammy Abraham, Ya, sebelumnya Edin Dzeko, sebelumnya Lukaku ya. Lukaku, Young dan lain. Mereka perform semua. Hmm. Kan kita bicara Liga Pertama ke Liga 4. Level. Oke, bahwa Liga Pertama ke Liga 4 pemain ini yang buangan ini masih perform bagus, itu Hmm. make sense. Tapi kita bicara sekarang dari Liga 4 ke Liga Pertama. Hmm. Yang di Liga 4 aja nggak perform. Memang Oke. memang ini hanya teori ya. Ya, Kembali ya. lagi kemampuan seorang Conte. Hmm. Gue jujur, gue tidak melihat dari segi manapun, tidak dari segi fisik. Apakah mereka fisik kuat? Enggak juga. Hmm. Apakah mereka very skillful? Enggak juga. Hmm. Apakah mereka punya visi? Ya biasa-biasa aja. Jadi nilai tambahnya apa? I don't get it. Hmm. Tinggal Conte yang membuktikan kepada fans Spurs, fans lainnya bahwa dia lebih cerdas bisa mendatangkan dua pemain ini. Gitu aja. Oke. Baik, kita ke trending topik, Coach, tentang, saya tahu dibahas di mana-mana, tapi ini selalu menarik untuk kita bahas, yaitu satu apa ya, tindakan yang buruk sekali, ya, pidana, yaitu kasus pemukulan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh bintang masa depan MU dan Inggris, yaitu Mason Greenwood. Ini Greenwood. anak memang Ya. memang attitude-nya parah ya, Coach ya. Ya, ini anak juga feeling gue yang disindir berapa minggu yang lalu sama Ronaldo. Ronaldo bilang, dulu waktu gue masih muda, Masih ditegur muda. sama senior, gue diem, gue dengerin. Dan zaman sekarang, anak muda ditegur, mereka udah sok tahu. Feeling gue Ronaldo nyindir Greenwood. Karena Betul. memang di lapangan terbukti berapa kali dia Egois. bermain nggak dapat bola.
si Ronaldonya. Hmm. Nah, tapi itu di lapangan. Nah, di luar lapangan ya Belagu juga ini, ya. ini kita sudah pernah bahas ya bahwa Hmm, hmm, pemain bola ini hebatnya karena mereka punya diberi bakat untuk bermain bola. Tapi sebagai manusia, mereka itu orang biasa aja, nggak usah terlalu dilebaikan. hmm. Dan sekarang terbukti bahwa ya Greenwood ini tidak punya etika, tidak bisa kontrol emosinya Ya, dan melakukan tindakan kekerasan yang menurut polisi Manchester, Greater Manchester Police Department ditangkap berdasarkan dua kasus, satu kekerasan seksual, kedua pemukulan. percobaan pembunuhan, dan itu Oh iya, tuduhan yang sangat percobaan pembunuhan itu tuduhan yang berat berat sekali. banget. Itu tuduhan Hmm, yang berat sekali, walaupun dia sekarang bebas dengan jaminan, tapi investigasi ini masih berjalan terus. hmm. Nah, gue harap untuk semua pihak, untuk MU juga, bahwa ini cepat selesai. Tapi kita tahu semua bahwa investigasi seperti ini selalu butuh waktu lama, Hmm, berbulan-bulan-bulan. hmm, hmm. Nah, maka dari itu banyak brand Cabut. cabut, mereka tidak mau diasosiasikan, ya istilahnya disuspend lah, ya kan? Betul, betul, betul. Nike, FIFA 22, merchandisingnya dari MU dilepas. Bahkan sekarang MU mengatakan kalian yang punya shirt dengan nama Greenwood Bisa itu tukar bisa diganti, bisa ditukar gratis. dengan pemain manapun ya. Kan artinya Hmm, ya MU ini bukan MU ini kan isinya banyak orang pintar. hmm, hmm. Pasti mereka tahu bahwa arahnya sudah ke sana. Ya, Nike kan pasti. juga gitu. Hmm, Jadi kalau fansnya bilang, oh iya, tapi kan dia masih belum bersalah, hmm. hakim belum Nggak bisa, nggak ketuk bisa. palu, betul. Hmm. Tapi ini waktunya terlalu lama dan ini bisa menyeret Hmm. imbas image-nya brand tersebut. Ya, karena MU itu kan sebuah apa ya, brand equity-nya kuat banget. Ya, mereka tidak mau Iya, diasosiasikan betul, sesuatu dengan sesuatu betul. yang ada hubungannya dengan hal-hal yang tidak patut. Ya, apalagi Mason Ya, Greenwood ini bukan pertama ya. Dulu juga pernah September 2020 waktu betul, betul. timnas di Islandia dia dengan Phil Foden ya membawa Dengan Phil perempuan ke Foden. dalam kamar dan melanggar Ya, aturan COVID protokol ya, brother. Jadi ini orang nggak bisa ya, kontrol diri nih. ya. Bahkan beredar rekaman audio tindakan kekerasan terhadap cewek yang sama itu ternyata direkam di bulan Oktober tahun lalu. Artinya ini memang bukan pertama kali. Hmm, Jadi ini bukan kebetulan bahwa dia melakukan apa ya ancaman lah. hmm, hmm. Dan apakah itu bisa ditolerir? Gak apa, Gue bilang nggak bisa. too much. This is just is unacceptable. This is Betul. just too much, bener. Hmm, Dia harus di strap seberat-beratnya, walaupun ya gue bilang kalau dia sudah menjalani hukumannya, dia layak diberi kesempatan kedua. hmm, Tapi jalankan hukuman dulu. Karena ini anak-anak tetap berbakat, mungkin tidak di Inggris, bisa di negara lain. Tapi tetap semua orang layak mendapatkan kesempatan kedua. Yang penting dihukum dulu. Kalau seandainya hukumannya tidak terlalu lama, tidak terlalu apa namanya, masih dalam usia dia bisa bermain profesional, ya dia beruntung. Kalau seandainya dapat 10-15 tahun, selesai itu karir. ya, karena sebelumnya kita tahu Benjamin Mendy kalau nggak salah kena 9 tahun ya. Itu pun cuma satu tuduhan ya, cuma pelecehan seksual. Ya, ini adalah pemukulan. Dan brother, saya ngelihat itu Harriet Rapson gitu ya, sampai berdarah mengucur gitu. Wow, saya bilang nih ini udah kebangetan tuh. Iya. Ya, Ini benar-benar kebangetan dan dia langsung memposting di IG-nya walaupun dia mengklaim bahwa IG-nya dihack. Gue tidak percaya karena tidak segampang itu untuk menghack IG. Kan kita dengar orang orang di Indonesia pun sering salah posting terus ngaku IG-nya dihack, hmm, ya kan? Padahal dalam hati gue emang segampang itu ngehack IG? Enggak, sama sekali enggak hmm, gampang. Jadi untuk gue memang dia sengaja terus dia menyesal bahwa
dia sadar bahwa dia bisa menghancurkan karirnya Greenwood. Tapi ya gue bilang ini harus keluar. Apalagi zaman sekarang lagi di Amerika lagi banyaknya kasus kekerasan terhadap wanita. Di Belanda sekarang lagi ada kasus besar kekerasan terhadap wanita yang lagi bikin satu Belanda heboh. Dan sekarang terjadi di Inggris, di dunia sepak bola setelah Mendy yang sebenarnya orang masih Hmm, masih berharap tidak terulang lagi. Sekarang Greenwood, pemain muda, salah hmm. satu kebanggaan timnas Inggris, rakyat Inggris di dunia sepak bola, sangat berbakat main di salah satu klub terbesar di dunia, melakukan hal seperti ini, itu is unacceptable. Untuk orang Inggris yang kita tahu juga sangat konservatif, ini nggak bisa diterima. Nggak bisa diterima. Kalau seandainya benar, Hmm. karena belum ketok palu. Ya, tapi buktinya terlalu convincing ya. Karena bukti, Betul, betul. ya kalau hukum sih boleh aja, belum ketok palu. Saya Ya, melihat ah, gambarnya gitu ya, yang ya, Harriet Rapson betul, betul, berdarah-darah gitu. Mau betul. dihack mau enggak, tapi kejadiannya ada atau enggak. Ya, Ya, itu betul, betul. persoalannya ya. Jadi Dan menurut saya dan dan bukan berdarah aja, badannya juga babak belur ya. babak belur Dia ya. foto semua, ya, dia Hmm. dia foto ini emang tidak bisa ditolerir. Gue setuju. Menurut saya Greenwood tuh habis karirnya ya. Jadi udah egois di lapangan, Ya, terus kasar terhadap perempuan. sangat amat bisa habis. Let me put it that way. Sangat amat bisa habis. Tapi ya, I don't know ya. Gue nggak tahu kenapa. Apakah dia tidak punya orang tua atau gimana yang bisa membimbing dia ke jalan yang benar sebagai pemain muda yang Hmm. duitnya banyak sekali. Em, ini kan pernah kita bahas Ya. soal pemain muda yang tinggal di apartemen sendirian. Cuman yang kita bahas kan lebih pemain yang dari luar Inggris masuk ke Inggris, Hmm. kesepian, kayak Mendy lah. Duit banyak, tidak Hmm. ada keluarga, tidak ada istri, nggak tahu harus ngapain di samping latihan dan main bola. Akhirnya party, ketemu orang yang nggak benar. Nah, ini yang terjadi. Tapi Greenwood ini kan orang Inggris, keluarganya di situ, orang-orang dekatnya di situ. Hmm. Kok dia nggak sadar bahwa dia itu public figure, bahwa dia itu menjadi role model untuk Betul. banyak fans MU yang masih muda, Hmm. bahwa dia itu harus menjaga diri, bisa mengontrol emosinya. Kok hal-hal kayak gitu tidak tidak dia bisa kontrol, dan ini benar-benar out of portion ya. Jadi benar-benar Hmm. is not Hmm. acceptable anymore. Berbeda Dan banget. feeling gue dia Ya, kena habis. feeling gue dia hukumannya berat, bukan kayak Mendy, jauh lebih berat. Dari Kenapa? media. Ini akan menjadi, Hmm. ya, media tekanannya luar biasa, dan pihak Inggris, pihak justice dari Inggris ingin membuat kasus ini, I think, sebagai contoh role model Ya, bahwa tidak boleh hey terjadi pemain lagi ya. bola, ya, hey pemain bola, hey artis-artis, anak muda Hmm. yang kalian kaya raya, kalian tidak boleh melakukan hal seperti ini lagi, karena kalian tidak berada di atas hukum. Betul. Dan kasus Greenwood itu melengkapi bintang-bintang yang bermain di Inggris yang ya barangkali kita punya daftarnya nih bro. Mulai dari mungkin tolong ditunjukin fotonya ya, ada Benjamin Mendy yang kita udah bahas kemarin, dan kemudian juga sempat pemain City Adam Johnson ya. Ya, kemudian ada Tony Adams pun pernah kena. Ini Marlon Tony King, Adams ya, ya Ian Ryan Wright, Giggs, Ryan Giggs juga. Ryan Giggs itu Ryan Giggs selingkuh ya, dengan istri kakaknya atau adiknya kalau gitu. Ya, tapi nggak tahu masuk ke hukum apa nggak, brother ya. Itu cukup menjadi rumor aja. Duncan dia Robinson, Ian Molby, ya, Tony Adams, bahkan Joey Barton. Jadi ini melengkapi deretan dari pemain-pemain yang bermain di Liga Inggris yang melakukan bermacam tindakan pidana, ada kekerasan seksual, ada menyerang orang lain ya, dan lain sebagainya. Bahkan Maguire ra, pun ra, pernah ya, kita tahu waktu itu. ya di Yunani. Ryan Hmm. Giggs itu pukul istrinya, bukan yang kasus selingkuh. Dia pukul istrinya. Makanya sama istrinya dilaporkan, atau mantan istrinya, I don't know. Tapi ini adalah contoh banyak yang tidak dan ini bukan hanya di Inggris, itu di luar Inggris pun sama. Kita tahu lah.
Kembali lagi ke kualitas individu tidak bisa diukur dengan duit atau Setuju, fame. setuju. Attitude itu sesuatu yang sangat penting. Itu yang Apalagi tidak bisa mereka dibeli. mereka itu adalah role model ya. Ini berbeda sekali dengan Ya, Marcus Rashford ya, brother, yang menunjukkan apa sikap kesatria, menolong, charity, kemudian ya, very sweet, very nice gitu ya. ya, ya, Pendidikannya ya. juga oke. Jadi menurut saya kenapa akhirnya kan kalau kalau di NBA, saya balik ke NBA ya, memang mereka punya biasanya star-star yang dianggap sebagai ikon. Dulu kan mereka menggantungkan ke Michael Jordan, kemudian ada namanya apa apa Kobe Bryant ya, dan itu memang diprotek karena mereka adalah menjadi idola bagi anak-anak. Dan sekarang kayaknya apa Liga Inggris juga menggunakan seperti figur-figur seperti Marcus Rashford. What do you think, brother? Ya, butuh figur-figur lebih banyak lagi. Ya, Karena kan gue selalu bilang, mereka itu artis, artis yang ditonton di lapangan dan juga kehidupan mereka dengan adanya sosmed itu diperhatikan orang. Hmm, terekspos setiap saat di luar lapangan. Makanya mereka butuh butuh apa namanya bantuan dari setiap klub itu harusnya punya psikolog yang bisa membimbing para terutama hmm, pemain muda karena kembali lagi mereka adalah role model. Kalau mereka melakukan tindakan pidana tidak disanksi, anak-anak hmm, kecil itu bagaimana yang eh, ratusan ribu jutaan anak-anak muda, anak hmm, kecil yang hmm, memiliki idola seperti itu. Itu kadang pemain muda tidak sadar bahwa hidup sebagai superstar itu nggak gampang. hmm, Tidak segampangnya, tidak cuma foto dan bagi tanda tangan, hmm. tapi jauh lebih besar daripada itu. Ya, Karena that's why I think ya, I think personally bahwa dia akan mendapat hukuman berat karena dia adalah role model muda, eh, miliarder bagus kaya bermain raya, ya. Hmm, mainnya ya, bagus. yang memberikan contoh jelek Hmm, terhadap anak-anak muda banyak. Maka dari itu feeling gue dia akan dijadikan contoh dengan hukuman berat. ya. Dan satu lagi yang mungkin bisa kita analisa. Coach Justin bisa aja karena mungkin sebagian dari besar pemain-pemain sepak bola itu memang edukasinya tidak tinggi karena tidak sempat ya. Karena dari kecil berlatih sehingga pendidikan formalnya itu tidak terlalu diperhatikan. Nomor dua, mereka adalah para miliarder yang gila gitu ya. Kalau satu orang dibayar 100.000 aja atau 50.000 pound seminggu, itu artinya 1 miliar sebulan. Bayangkan ada yang dibayar 200.000, mending 4 miliar tuh seminggu. Ya kan ada yang 300.000, ada yang 400.000. Aubameyang itu hampir 500.000. Ya jadi Ya, duit banyak, Euro dia nggak, kesempatan ada. ya, ya. Ya kesempatan ada, pemujanya banyak. Jadi saya pikir gampang sekali mereka untuk tergelincir kepada urusan perempuan ya, coach ya. Ya, betul sekali. Maka dari itu kembali lagi, ini butuh butuh bimbingan dari klub ya. Ya, Dalam bentuk psikolog harusnya diwajibkan, hmm, diwajibkan bahwa pemain muda ini seminggu sekali, 2 minggu sekali ketemu psikolog, betul, betul, bahas betul. apa yang bikin nyaman atau tidak nyaman, Hmm, tindakan apa yang mereka lakukan itu harus dipantau terus agar mereka tetap di jalur yang benar. ya, Terbukti banyak sekali pemain muda yang hidupnya benar dengan hmm, duit banyak, tapi ya contoh yang kita kenal Messi lah. Kurang hmm, benar apa dia coba? Dari ya, umur 12 tahun ya dengan duitnya luar biasa. Banyak yang benar, tapi kalau ada satu dua nggak benar langsung di blow up karena ya itu mereka itu role model terhadap ratusan juta anak muda di seluruh dunia loh. hmm, Fans MU hmm, itu kan bukan cuma di Inggris. ya, Fans MU kan MU itu besarnya juga karena fansnya banyak di seluruh dunia. ya, ya, Pasti banyak fans MU yang kecewa dengan tindakan seperti ini. hmm, Dan hmm, lama-lama setelah dipikir ya mereka juga ujung-ujungnya sebagian besar pasti bilang lah ya ini Greenwood harus distrap. This is just unacceptable yang dilakukan oleh sure, Greenwood sure, sekarang. sure. Apalagi tekanan kalau lagi tidak perform. Karena saya tahu ya mereka dibayar banyak, Ya, terkenal jadi role model, tidak perform, tidak dipakai oleh pelatih ya. Kayak Mason Greenwood terakhir kan tidak lagi menjadi andalan gitu. Jadi barangkali ya, tingkat stresnya juga ya on the spot gitu mereka juga kadang-kadang
mencari pelarian-pelarian. Ini mungkin sebagai kalau kita menganalisa ya apa yang terjadi kepada bintang-bintang hebat itu ya, brother ya. Ya, ya betul sekali dan ya sangat amat disayangkan aja bahwa hal kayak begini terjadi. Mhm. Tapi kembali lagi, Yu tadi sudah bahas bahwa ini sebenarnya dari dulu sering terjadi. Hmm. Banyak nama-nama yang tadi disebut. Gue cuman bisa bilang ya semoga ini terakhir kali. That's all I can say. Hmm. Hmm. Oke. Jadi dan ini juga terjadi bukan saja di Liga Inggris, tetapi di Ya, ya, banyak liga termasuk di Indonesia ya. Jadi kita ya, juga betul. sekali-sekali terdengar juga berita-berita seperti itu ya, walaupun tidak semasif ya yang kita dengar karena mungkin juga melibatkan nama yang jauh lebih besar ya, coach ya. Ya. Hmm. Dan media exposure ya. Ya. Kalau terjadi dengan pemain di Indonesia nggak akan diliput oleh media Eropa. Tapi Hmm. kalau terjadi dengan pemain dari Inggris diliput oleh media seluruh dunia. Hmm. Jadi exposure itu penting juga. Ini kan juga bagian dari tekanan yang dimiliki oleh seorang superstar muda Banyak karena duit, mereka digaji besar. banyak Kan penggemar. karena mereka digaji sangat besar ya itulah karena siapa yang membayar mereka besar ya sponsor. Hmm. Sponsor hanya melihat kalau pemain ini exposure-nya besar. Hmm. Kalau negatif kepada produk langsung terminate, Selesai. Ya, selesai. dan itu terjadi dengan semua atlet, bukan hanya dengan kasusnya Greenwood. Semua atlet mengalami hal yang sama, yang Hmm. kasus di Amerika banyak sekali kan. Oh iya, Atlet banyak. nggak hanya kekerasan terhadap wanita, banyak hal-hal yang lain lah, Ya, tindakan pidana, pidana. Ya, ribut berantem atau apa gitu-gitu langsung dicabut sama sponsornya. Itu ada klausulnya by the way. pasti di kontrak itu pasti ada. Begitu Ya, melakukan ya, ya, pelanggaran hukum pasti ya, ada ya, konsekuensi. Oke, coach. Terima kasih banget ya. ya. Kita silakan istirahat karena kita taping Ya, ini udah malam gitu untuk mengejar aktualitas. Wah, jadi demikian Jasaye, semoga obrolan kita santai aja ya. Jadi kita lebih kepada diskusi, ngobrol. Saya tahu Coach Justin tampil di mana-mana, tapi kita mencoba untuk mencari angle yang berbeda dan cara membahas yang berbeda. Ini obrolan bapak-bapak katanya. Tapi konten kita insya Allah akan sangat up to date. Ya, kita jumpa lagi minggu depan dalam acara yang sama. Just saya. Oke, Coach. Thank you. Bye-bye. thank you, thank you.